HP lipat setipis ini ternyata sangat kuat dan kameranya juga terniat. Ini dia Huawei Mate X6. Halo guys, ketemu lagi balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin smartphone premium baru daripada Huawei karena emang sepenasaran itu ya sama smartphone lipatnya. Masa iya HP lipat katanya tuh tangguh sampai siap menahan beban motor yang beratnya tuh hingga 150 kg gitu. Apa iya? Ini salut banget. Huawei Mate X6 ini tuh udah rilis resmi di Indonesia. Smartphone ini beneran terasa tipis dengan ketebalan cuma 4,5 mm saat di unfold dan 9,9 mm saat fold ataupun terlipat. Ya ini sedikit gambaran aja kalau kita sandingkan sama Samsung Z Fold 6, ya jelas Huawei Mate X6 ini lebih tipis baik saat dilipat maupun saat dibuka. Dengan begitu dalam penggunaan harian ya kayak udah yang nyaman. Bahkan nih kalau dalam keadaan terlipat, ini posisinya tuh kayak sama-sama seperti kayak smartphone mainstream lain pada umumnya. Paling catatannya gue sih berharap tetap ngarepnya tuh kayak dikasih bobot yang lebih ringan lagi sih. Smartphone ini desainnya premium dan mewah dengan tekstur vegan leathernya ataupun kulit gitu ya. Bagian frame kameranya melingkar dan kayak ada cuttingan yang unik gitu ya, buat desainnya kayak lebih ikonik. Sensasi saat buka tutupnya juga ini enak banget ya. Hintsnya tuh kayak dibuat hampir kuat di berbagai sudut gitu ya. Jadi posisinya kayak gini atau kayak gini atau kayak gini, itu ya dia kuat aja. Tuh, seru ya. Dan ini kalau kita perhatiin dalam keadaan tertutup hampir nggak ada celahnya, benar-benar nggak ada gapnya. Dan ternyata dia masih kuat loh. Artinya apa? Artinya ini benar-benar kayak nggak ada gapnya gitu. Benar-benar kayak serapet itu ya lipatannya. Padahal ini berat loh. Buat yang masih ragu sama smartphone lipat, mungkin takutnya tuh ringkih, nggak solid, tapi beda sama si Huawei Mate X6 ini. Iya, smartphone ini tuh durability-nya termasuk yang tangguh. Lapisan Kunlun Glass generasi kedua di layar ini lebih kuat, bahkan layar luarnya ini 25 kali lebih tangguh daripada seri sebelumnya. Ya bisa dibilang layar cover ini benar-benar kayak tangguh. Jadi misalkan kalian nggak sengaja jatuhin smartphone-nya, itu ya masih aman. Kita coba aja yuk. Masih berfungsi dengan baik dan aman aja. Untuk layar dalamnya dengan karbon fiber yang sangat kuat, sampai ada demonya tuh ya bisa menompang motor gede yang beratnya tuh hingga 150 kg. Wadaw. Dilengkapi juga dengan aluminium middle frame juga nih yang tahan akan tekanan. Beberapa tes durability tadi tuh nggak usah iseng cobaan di rumah ya guys, kayak cukup tahu aja. Palingnya dengan adanya tes pengujian ini kayak berasa lebih tangguh, lebih aman gitu ya dalam penggunaan hariannya di berbagai skenario ekstrimnya. Selain itu HP lipat ini juga udah sertifikat IPX8 yang tahan air hingga kedalaman 2 meter. Walaupun basah, layar ini juga tetap bisa dioperasiin ya dengan baik. Karena ada fitur wet touchscreen-nya juga. Selain mengunggulkan durability dan desain yang mewah dan juga tipis, kameranya juga bagus loh untuk kelas smartphone foldable ini yang terbaik sih salah satunya. Jadi Doi itu punya ultra chroma kamera, bisa hasilin foto dengan warna yang sesuai dengan aslinya. Kamera Huawei Mate X6 ini yang bikin keren itu juga punya adjustable aperture di kamera utamanya. Jadi kenanya tuh kayak flagship smartphone-nya Huawei. Kameranya juga termasuk yang lengkap, ada 50 megapiksel sebagai main kamera dengan OIS, telefoto dengan 4 kali optical zoom-nya dan juga ultra wide-nya. Hasil fotonya ini gue suka deh ya sama karakter warnanya, bisa dibilang kayak saturasi warnanya tuh enak dipandang, tapi ya nggak terlalu banyak pemrosesan. Tapi sebenarnya ada juga tuh beberapa efek lainnya, tinggal sesuaiin aja ya, mau yang lebih vivid, mau yang lebih original ataupun yang lebih cerah gitu bisa aja. Buat foto potretnya juga terbilangnya rapi, ini gue seneng banget ya, ada smartphone lipat tapi kameranya bisa sejernih ini. Kayak bokehnya tuh terasa creamy dan si subjeknya pun tetep ya kulitnya tuh terasa kayak lebih enak dipandang gitu. Selain itu buat teman-teman yang suka bereksperimen gitu ya, bisa juga nih explore benda-benda kecil pakai telefoto super makronya. Gue coba lihat, detail banget ya walaupun bendanya itu kecil. Karena ini HP lipat, nggak jarang gue tuh selfie pakai kamera utamanya. Bisa sekalian preview fotonya kan, dan dapetin resolusi yang lebih detail. Untuk night mode-nya hasilnya juga cakep karena Huawei Mate X6 ini juga punya sensor RYYB yang meningkatkan kemampuan untuk menangkap cahaya lebih banyak. Jadinya warna yang dihasilin tuh lebih bagus bahkan di kondisi low light. Teman-teman bisa langsung komentar aja menurutnya kayak gimana. Ya intinya walaupun ini HP lipat tapi overall hasil kameranya udah bagus dan bisa diandelin.
Dan kalau untuk rekaman videonya sendiri itu kamera belakangnya bisa hingga 4K 60 fps. Kalau kamera depan yang dalam layar ini itu bisanya hingga 4K 30 fps. Hai, ini aku lagi cobain ngevlog pakai kamera utamanya. Jadi posisinya dalam keadaan kebuka gitu ya. Kita tuh bisa enak banget bisa lihat preview di bagian atas. Terus settingannya ini sekarang di settingan 4K 30 fps dengan lensa ultra wide. Jadi kayak cakupannya lebih luas gitu. Lebih enak untuk kebutuhan vlogging asli. Kita kan bisa lihat itu di bagian atas gitu loh previewnya. Jadi mantap. Lebih enak banget nih. Gue ngerasanya cukup stabil. Paling catatannya buat teman-teman yang mau bikin vlog di kamera pakai kamera utamanya harus perhatiin bagian lensanya, jangan bagian preview atasnya. Gimana? Tadi agak perpindahan cahaya ya dari sini pindah ke sana. Gimana untuk hasil rekaman videonya? Oke apa enggak? Oke, ini contoh rekaman video kamera belakangnya. Sekarang mau berbuka puasa, lensa 1 kali, pindah ke ultra wide. Ini ngomong di 4K 30 fps. Enak banget guys, kayak smooth perpindahan lensanya. 1 kali lagi ultra wide. Gimana? Jalan santai sih ini. Untuk spesifikasi yang dibawanya ini termasuknya yang udah khas flagship ya, yang powerful, pakai Kirin 9010 dengan RAM 12GB dan internal memorinya 512GB yang udah smooth dan powerful ya untuk kebutuhan multitaskingnya. Buat bagian layar depannya ini seluas 6,4 inch LTPO OLED berproteksi dengan Kunlun Glass Second Gen ya. Ini gue suka ya sama rasio layar cover depannya gitu. Karena rasio tuh nggak yang memanjang terlalu ke atas ataupun nggak terlalu melebar gitu. Jadi kayak udah pas. Ya jatuhnya layaknya kayak smartphone mainstream lain pada umumnya gitu. Jadi bener-bener kayak enak genggamnya, kayak bukan genggam HP lipat tuh. Kalau untuk layar utamanya tuh seluas 7,9 inch dengan jenis LTPO AMOLED yang secara visual enak banget dipandangnya. Dalam penggunaannya nyaman, udah termasuk yang smooth. Nih misalkan lagi aktivitas pada bagian layar covernya, terus tiba-tiba kita mau layar butuh lebih lega, tinggal buka aja dan kayak seamless banget gitu loh. Dan ini gue seneng banget kayak terasa seamless gitu ya pada saat perpindahan daripada layar cover ke layar utamanya. Jadi si aplikasi itu bakal menyesuaikan dengan cepat. Dengan layar utamanya ini tentu ya lebih enak untuk multitasking 2 aplikasi sekaligus, kayak ngetik script sambil lihat detail spek di sampingnya. Bahkan Huawei Mate X6 ini bisa dipakai untuk buka 3 aplikasi sekaligus dengan fitur live multitasking. Nah, posisi di layar utamanya kan lagi buka 2 aplikasi ya, dan ini gue baru ngeh pada saat ditutup, pada saat dilipat gitu smartphone-nya, nanti di tampilan layar utamanya bakal tersplit screen atas bawah gitu. Ih, pinter banget ya. Pernah juga nih saat video call bareng klien gitu ya, terus kayak gue tuh sambil buka catatan di bagian sampingnya tuh ya bisa banget, kayak dia tuh produktif nggak tuh jatuhnya. Selain itu keuntungan lain pakai foldable tuh kita bisa manfaatin layar yang besar saat di unfold kayak gini. Lebih puas aja sih ya buat nonton film, baca berita, buka dokumen ya. Kalau bisnismen mungkin enak banget nih buat buka-buka pantau saham gitu ya, itu ya lebih leluasa aja. Terus yang paling penting adalah suara speakernya juga mantap. Nih kita cobain aja langsung. Mantap ya, speakernya kayak berasa nendang gitu stereo. Nah, dengan segala aktivitas tadi, baterai 5110 mAh-nya ini udah cukup ya buat seharian. Kalau untuk pengecasannya tuh dikasih 66 watt dan tentunya udah support juga dengan 50 watt wireless charging nih. Pengecasan wireless charging ini sih udah lebih cepet ya daripada smartphone lain di kelasnya. Dan yang paling penting tuh nggak usah beli chargeran secara terpisah karena udah include dalam box pembeliannya. Buat teman-teman yang masih khawatir pakai Huawei itu ribet gitu ya, nggak ada Google-nya, ntar gimana tuh download aplikasi kerjaan, aplikasi banking, bisa chatting dan online shopping nggak tuh? Sebenarnya ada apps gallery yang isinya tuh kayak beragam aplikasi yang gue akui sekarang tuh udah banyak aplikasi yang tersedia. Ya kalau masih nyaman pakai Play Store juga ya bisa download di sini. Tuh lihat sampai gue jajal download berbagai aplikasi dan ternyata ini ya udah cukup banget sih teman-teman. Ya sebenarnya sih gue nggak pernah pakai aplikasi sebanyak ini ya, tapi paling nggak kayak untuk membuktikan gitu ya kalau HP ini juga bisa loh install aplikasi yang macam-macam. Smartphone ini dijual dengan harga 24.999.000 dan saat ini tuh banyak bonusnya termasuk ada Watch GT 5. Selain itu kalau gue cek Huawei juga ngasih benefit lainnya, kayak contohnya tuh perpanjangan garansi 1 tahun lagi, jadi total tuh ada 2 tahun gitu. Terus ada juga 1 kali klaim pelindungan kerusakan layar dalamnya nih dalam jangka 1 tahun sejak pembelian, dan ada juga gratis pergantian layar sebanyak 2 kali untuk layar utamanya selama 2 tahun. Info lengkapnya cek aja nih di kolom deskripsi. Oke, itu tadi cerita singkat gue saat nyobain Huawei Mate X6 ini. Jadi buku aku ini salah satu smartphone foldable dengan boot quality yang
durability-nya tuh baik, kualitas layar, speakernya juga terbilangnya udah bagus buat di kelasnya, dan kameranya nih juga terbilangnya terniat ya. Senang sih bisa nyobain smartphone ini. Kalau menurut kalian gimana tentang smartphone ini? Boleh aja tulis ke kolom komentar ya. Sip, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.